Teman-teman, salam bahagia bagi kalian semua. Jumpa lagi bersama Green Candle. Nah, seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya akan membahas quick update pergerakan dari Bitcoin ya teman-teman. Nah, di sini Bitcoin akan retest terlebih dahulu di pola symmetrical triangle ini ya teman-teman. Nah, ini menurut pandangan saya ya teman-teman. Nah, di sini juga dia sudah berhasil retest di antara support dari symmetrical triangle. Dan setelah berhasil, langsung saja pump besar ya teman-teman. Nah, sekarang menurut saya ini juga merupakan retest yang kedua, yang mana berada di resistennya. Nah, teman-teman, di time frame 1 jam, ini sepertinya Bitcoin sangat kuat di antara garis trend line yang saya tarik ini ya teman-teman. Jadi kalau saya gambarkan, setiap Bitcoin nyentuh langsung pump, nyentuh langsung pump, nyentuh langsung pump, nyentuh langsung pump. Nah, semoga saja ini sekarang lagi tahap nyentuh juga ya teman-teman dari garis trend line yang saya gambarkan di sini, yang saya tarik. Nah, ini juga sudah menyentuh ya teman-teman, mudah-mudahan saja akan ada pump lagi naik. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kalau setiap ada pump, pasti ada jenuh. Biasanya investor mengambil keuntungan ya dari pump yang terjadi ya teman-teman. Jadi ini merupakan aktivitas trading yang lumayan ketat ya teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu juga volume kemarin sudah merupakan tinggi ya teman-teman. Nah, seperti data yang ditunjukkan di sini. Jadi volumenya sudah merupakan volume tinggi. Nah, kalau kita balik ke Januari, nah volume-volume inilah yang terjadi. Berarti sudah mulai ada isu-isu positif ya teman-teman di cryptocurrency, terutama Bitcoin. Nah, tadi pagi juga saya sudah infokan ke teman-teman bahwa kita wait and see dulu karena pasti ada koreksi setelah pump ya teman-teman. Kalau bisa kita masuk pasang long di saat kita mendapatkan harga yang terdiskon ya teman-teman. Jadi kita bisa membeli dengan harga yang terbawah. Nah, teman-teman, di sini juga saya ucapkan selamat terlebih dahulu ya teman-teman, karena apa yang saya prediksikan sudah berjalan dengan lancar ya teman-teman. Jadi kita pasang short di area sini, short di sini, short di sini, long di area sini juga long, short. Jadi kita sudah menghasilkan banyak profit ya teman-teman. Nah, teruntuk teman-teman yang belum bergabung di channel grup Telegram kita, saya sudah pasang di deskripsi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bergabung terlebih dahulu karena biasanya saya memberikan informasi atau info terupdate tentang cryptocurrency biasanya saya bagikan di sana ya teman-teman. Tadi pagi juga saya sudah jelaskan ke teman-teman bahwa kita jangan dulu membeli karena itu merupakan ketinggian ya teman-teman. Biasanya investor di sini mengambil keuntungan dan membuat harganya turun terlebih dahulu ya teman-teman agar terdiskon dan investor tertarik lagi dengan harganya ya teman-teman. Itu sudah biasa di ilmu supply dan demand. Nah, kemarin kita juga sudah menghasilkan lumayan banyak profit ya teman-teman, yang mana saya katakan ke teman-teman bahwa ini akan ada pola inverse head and shoulder. Jadi di pola ini kita start buy-nya, saya memberikan rekomendasi di area sini ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita ukur sudah mendapatkan profit sebanyak 15% ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman main di Binance Future itu menggunakan leverage 10 atau 20 kali, teman-teman bisa mendapatkan banyak profit ya teman-teman. Nah, teman-teman, di time frame 1 jam, saya ada hal yang menarik ingin saya beritahu ya teman-teman, yaitu ini sepertinya ya teman-teman, jadi teman-teman bisa koreksi saya kalau memang saya ini salah ya teman-teman, sepertinya. Nah, dia terbentuk pola cup and handle ya teman-teman, jadi handle-nya sekarang mau dibuatkan. Kalau memang benar ada handle-nya, jadi kita tarik garis trend line dulu yang bentuk handle nantinya ya teman-teman. Handle itu kayak pegangan dari gelasnya tersebut. Nah, berarti skenario ke depan yang akan dijalankan akan seperti ini ya teman-teman.
Ini juga masih prediksi menurut saya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa koreksi kalau saya salah. Tuh, skenario-nya sepertinya akan seperti ini ya teman-teman. Paham? Ini juga tergantung nanti tembus resisten apa tembus support. Nah, ini skenario bisa saja dua hal yang terjadi ya teman-teman, tembus support atau tembus resisten. Jadi kalau tembus support, dia akan turun sedalam dari cup-nya ini ya teman-teman. Kalau tembus resisten, dia akan naik sedalam cup-nya itu tersebut juga. Jadi teman-teman bisa komen di bawah ya teman-teman, kalau memang benar skenario yang saya gambarkan di sini. Nah teman-teman, bagaimana dengan indikator EMA rebound-nya? Kalau kita buka indikator EMA rebound-nya, nah di time frame 1 jam, kita sudah sangat jauh ya teman-teman. Nah kalau kita ukur, sudah di atas 5% ya teman-teman dari EMA rebound-nya. Jadi ini juga sudah terbentuk flip ya teman-teman, atau kebalikannya. Yang sebelumnya bear trend itu merah yang mendominasi ya teman-teman, atau berada di atas dari garis kuning. Nah seperti ini, merah di atas dari garis kuning. Nah sekarang sudah garis kuning di atas garis merah. Jadi kalau menurut saya akan ada pump besar lagi ya teman-teman, menunggu dari whale yang masuk ya teman-teman. Nah di time frame 4 jam masih dalam tahap perbalikan ya teman-teman. Karena kenapa? Di sini sepertinya akan ada retest terlebih dahulu. Jadi kalau garis kuning ini sudah di atas garis merah, otomatis kita bisa katakan kita sudah di zona yang aman sedikit ya teman-teman. Masih sedikit. Nah, di sini juga Bitcoin harus tembus dari support-support sebelumnya, yang mana saya sudah tarikkan garis di sini ya teman-teman. Ini merupakan support di saat bulan Januari ya teman-teman. Jadi kalau Bitcoin di atas support ini juga sudah merupakan di zona yang aman, yaitu di harga 40.000 ya teman-teman. Nah kalau kita cross check historinya pada bulan Januari, ini merupakan resisten kuat. Tuh, saya buka di time frame 1 hari ya teman-teman. Sudah 3 kali percobaan, 4 kali percobaan dan tidak bisa tembus ya teman-teman. Nah, at least juga Bitcoin harus berada di atas dari resisten ini. Jadi di sini merupakan resisten dan juga support yang sangat kuat. Semoga saja Bitcoin berada di atasnya itu ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, sekarang Bitcoin sudah memiliki banyak good news ya teman-teman. Nah salah satunya yaitu kita bisa search di Twitter ya teman-teman. Biasanya di Twitter kita bisa mencari ilmu-ilmu atau info terupdate dari Bitcoin ya teman-teman. Jadi teman-teman, at least kalau belum punya Twitter, join dulu di Twitter ya teman-teman. Dan follow Bitcoin News ini. Jadi kita tidak akan ketinggalan dari berita-berita terbaru terupdate tentang Bitcoin ya teman-teman. Dari good news dan bad news biasanya diberitakan di sini ya teman-teman. Ini merupakan tweetan yang baru saja 23 menit yang lalu, yaitu Denmark akan membuat tax law, yaitu aturan pajak ya teman-teman. Tax law, aturan pajak teruntuk cryptocurrency ya teman-teman. Nah, satu persatu negara sudah hampir mengakui ya cryptocurrency ini, seperti Denmark dan yang kemarin Amerika ya teman-teman. Jadi Amerika termasuk Indonesia juga akan membuat aturan tax ya teman-teman, atau pajak investasi di cryptocurrency. Jadi kita juga sudah dilegalkan ya teman-teman, kalau kita bisa berinvestasi di cryptocurrency. Nah, berita keduanya yang mana 1 jam yang lalu, Warren Buffett ini merupakan investor hebat ya teman-teman, asal Amerika yang pernah menjadi orang terkaya karena ilmu investasinya ya teman-teman. Jadi di sini diceritakan Warren Buffett berinvestasi 500 juta di uang digital bank ya teman-teman. Yang saya baca juga di sini kalau kita buka, yaitu uang digital bank di Brasil ya teman-teman. Warren Buffett dulu juga bilang Bitcoin itu jelek ya teman-teman, investasi bodong lah bisa dikatakan. Nah Warren Buffett tidak mau, dia sebagai investor di bursa saham tidak mau ikut campur
karena harga cryptocurrency yang fluktuatif ya teman-teman. Nah, bisa saja mengalami penurunan 60% dalam sehari atau bisa dalam jaman ya teman-teman. Jadi itu yang menyebabkan Warren Buffett ketakutan. Jadi kalau kita artikan cryptocurrency itu adalah digital money ya teman-teman, atau uang digital. Nah, kalau satu persatu negara mengakui, karena cryptocurrency itu kan menggunakan smart contract ya teman-teman. Kita tahu dia menggunakan smart contract yang mana tidak dimiliki oleh bank ya teman-teman. Nah, kalau smart contract itu menggunakan 30 lebih angka yang susah untuk orang lakukan ya di hacker ya teman-teman. Jadi perbankan belum memiliki smart contract-nya tersebut ya teman-teman, yaitu namanya blockchain. Nah, ini juga merupakan berita yang sudah lumayan lama ya teman-teman, yaitu 1 hari yang lalu dan 2 hari yang lalu. Nah, sekarang sudah terbukti bahwa El Salvador merupakan salah satu negara. Ya, kita ketahui negara ini merupakan negara kecil ya teman-teman. Tapi di sini doesn't matter negara kecil atau negara besar. Yang penting dia sudah mengadopsi cryptocurrency ini ya teman-teman, seperti Bitcoin dan kawan-kawan sebagai uang yang legal. Jadi negara tersebut sudah bisa bertransaksi menggunakan Bitcoin ya teman-teman, dan itu sudah legal. Nah, yang seperti kita ketahui di negara lain yang bisa menggunakan cryptocurrency hanya untuk investasi, tidak untuk suatu pembayaran jual beli ya teman-teman. Di sini Cina tidak henti-hentinya ya teman-teman memberikan FUD yang buruk kepada cryptocurrency. Nah, dia lagi-lagi katakan tentang mining dari Bitcoin ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan juga Bitcoin ada perubahan untuk kedepannya ya teman-teman dari cara miningnya. Dan ini juga merupakan berita yang menarik ya teman-teman, yaitu berita terbagusnya. Nah, kalau teman-teman pencipta game yang senang main game ya teman-teman, gamers, jadi GTA sudah bisa mengadopsi cryptocurrency juga sebagai investasi vehicle ya teman-teman. Nah, itu juga merupakan berita bagus. Yang kita ketahui juga ini merupakan game yang lumayan besar ya teman-teman, dan saya juga memfavoritkan game ini. Saya memainkan game ini dari sejak saya SMP ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, saya jadi ngefans sama orang ini ya teman-teman. Yaitu presiden dari El Salvador. Nah, ini juga tertulis di sini ya teman-teman, yaitu di Bitcoin Arsip El Salvador, yang merupakan currency di sini adalah Bitcoin ya teman-teman. Jadi sudah resmi ya, bisa kita katakan El Salvador akan mengadopsi cryptocurrency. Dan juga di sini yang tadi sudah saya katakan, yaitu Warren Buffett yang masih malu-malu mengakui bahwa mata uang digital itu akan menjadi masa depan ya teman-teman. Nah, dia investasikan 500 juta uangnya di Nubank ya teman-teman, yaitu Brazilian Digital Bank. Nah, teman-teman, di sini juga saya sudah pasang long ya teman-teman pada posisi Bitcoin. Nah, ini merupakan running profit saya sementara. Saya juga sudah infokan di link Telegram kita ya teman-teman. Jadi teman-teman yang belum bergabung bisa bergabung ke Telegram kita, yang mana sudah saya cantumkan di link deskripsi. Nah teman-teman, itu dulu untuk video saya kali ini. Jangan lupa supportnya ya teman-teman di channel Green Candle dengan cara like, komen, subscribe, share, dan aktifkan notifikasi belnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya teman-teman. Jadi kita bisa menghasilkan uang di kala market koreksi dan juga di kala market pump ya teman-teman. Nah, seperti biasa, terima kasih teman-teman. Bye-bye.